sosial. Konflik berasal dari kata kerja Latin "configur" yang berarti saling memukul. Yang dimaksud dengan konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Dengan demikian, terjadilah persaingan hingga menimbulkan suatu benturan-benturan fisik, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Selanjutnya, jenis konflik sosial. Munculnya konflik dikarenakan adanya perbedaan dan keragaman. Berkaca dari pernyataan tersebut, Indonesia adalah salah satu negara yang berpotensi konflik. Lihat saja berita-berita di media massa. Berbagai konflik terjadi di Indonesia, baik konflik horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal menunjuk pada konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat. Yang termasuk dalam konflik horizontal adalah konflik yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan seperti di Papua, Poso, Sambas, dan Sampit. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Umumnya konflik ini terjadi karena ketidakpuasan akan cara kerja pemerintah, seperti konflik dengan para buruh, konflik Aceh, serta daerah-daerah yang muncul gerakan separatisme. Bentuk-bentuk konflik sosial. Bentuk-bentuk konflik sosial berdasarkan sifatnya terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu konflik destruktif, yang kedua konflik konstruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang menyebabkan bentuk fisik yang membawa kerugian jiwa dan harta. Contohnya seperti konflik yang terjadi di Palestina, konflik yang terjadi pada Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, ataupun konflik yang pernah terjadi di Papua. Yang kedua yaitu konflik konstruktif. Nah, konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Faktor penyebab timbulnya konflik sosial. Secara umum, faktor penyebab konflik sosial dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Yang ketiga, perbedaan kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial. Yang pertama yaitu perbedaan antar individu. Perbedaan yang ada antara sesama individu bisa menjadi penyebab terjadinya konflik sosial. Misalnya, perbedaan pendapat atau perasaan yang dapat menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya juga bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial. Contohnya, terjadinya konflik antar partai politik menjelang pemilu. Lalu yang ketiga yaitu perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang diwarnai kebudayaan kelompoknya, seperti pola pikir dapat menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya, perbedaan pendapat tentang budaya barat antara perilaku orang tua dengan anaknya. Yang keempat yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung cepat akan mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini akan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok yang berbeda pendirian. Akibat-akibat konflik sosial. Konflik dapat berakibat negatif maupun positif tergantung pada cara pengelolaan konflik tersebut. Ada akibat negatif yaitu menghambat komunikasi, mengganggu kohesi atau keeratan hubungan. Terus ada
mengganggu kerjasama atau teamwork, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan, individu atau personil mengalami tekanan stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan apatisme. Selanjutnya ada akibat positif dari konflik, yaitu membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan produser mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Ada juga memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Dan terakhir yaitu memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Yang terakhir ada penanggulangan dan penanganan konflik sosial. Yang pertama yaitu dengan kompetisi, yaitu penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalah atau mengorbankan yang lain. Yang kedua ada akomodasi, yaitu penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberi keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada proses perjuangan tujuannya sendiri. Yang ketiga ada kolaborasi, yaitu bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemecahan problem yang memerlukan integrasi dari kedua pihak. Yang keempat ada penghindaran, yaitu menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok. Keadaan ini menggambarkan penarikan kepentingan atau mengacuhkan kepentingan kelompok lain.